Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau bilang saya dapat solusi anti buntung, alhamdulillah. Jadi kalau teman-teman merasakan ordernya banyak tapi cuma dapat capek doang atau malah buntung, malah rugi, itu yang pernah saya alami dan saya sekarang sudah nemu solusinya yaitu omni channel. Ya alhamdulillah dan saya pakainya big seller. Kenapa saya pakai big seller? Saya lanjut dulu. Jadi ini video yang tempo hari nih teman-teman lihat. Ini video tempo hari 2-3 bulan lalu ya. Eh, oh 2 bulan lalu dia omset saya 100 juta lebih teman-teman. 100 juta. Tapi saya hitung-hitung ternyata rugi. Ternyata rugi parah banget. Ini 12-12 tahun 2021 dan saya baca komen-komennya ternyata paling banyak merekomendasikan itu big seller. Kayak contoh nih, sampai saat ini ada banyak bla 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 ialah big seller. Wah, pokoknya lebih banyak yang merekomendasikan big seller. Jadi karena hal itu dan beberapa pertimbangan lainnya ya sudah saya putuskan untuk berlabuh ke big seller untuk menyelesaikan masalah saya. Jadi omset 100 juta tapi rugi. Lalu buntung karena saya nggak tahu HPP. Jadi di 12-12 2 tahun lalu itu karena saya nggak tahu HPP dan banyak teman-teman yang merekomendasikan big seller. Oke, kita mulai langsung. Jadi teori dulu teman-teman. Ini untuk UMKM saya rasa banyak yang miss, banyak yang salah soal ini. Jadi soal laba rugi ini teori keuangan ya. Saya mencoba sesimpel mungkin karena aslinya teori akuntansi itu ya ngejelimet saya juga. Oh, masih belajar terus, tapi kalau untuk level UMKM harusnya ini cukup untuk teori yang akan saya sampaikan. Jadi ada dua laporan keuangan, ada dua dari tiga, satu lagi ada namanya neraca. Nah, ya, dan itu berbeda, namanya laba rugi dan arus kas atau kalau bahasa Inggrisnya disebut profit loss atau cash flow. Ini ilustrasinya gini. Jadi di awal bulan katakanlah suatu toko dia cashnya tuh nol, cashnya nol, lalu inventorinya ada 100.000 rupiah, stok barangnya ada 100.000 rupiah, itu harganya tok ya, harga HPP. Jadi kalau teman-teman yang ngitung gudangnya, yang dihitung itu misalkan ada 5 baju gitu, itu bukan harga jual yang dihitung, jadi nilainya itu nilai harga HPP karena kan belum tentu laku. Jadi secara akuntansi yang dihitung adalah harga HPP atau harga perolehan. Lalu di akhir bulan ternyata toko ini laku dapat omset 200.000 rupiah, tapi dia nggak keluar apa-apa untuk nyetok. Jadi nggak beli lagi bahan baku, nggak beli lagi barang jadi atau barang, pokoknya nggak nyetok aja, nggak nyetok sehingga dia inventornya pun 0 rupiah. Jadi inventornya nol, dia tidak mengeluarkan barang untuk tidak mengeluarkan uang untuk nyetok barang sehingga inventorinya nol. Ini di akhir bulan. Ini kasus kayak gini, cash innya itu 200.000 rupiah. Cash innya 200.000 rupiah, tapi profitnya 100.000. Nah, lihat perbedaannya teman-teman. Jadi omsetnya 200.000 nih. Yang tadinya cashnya nol, dapat uang 200.000 dan tidak mengeluarkan biaya apa-apa. Berarti cash innya selisih cashnya itu 200.000 rupiah. Tapi dia profitnya nggak 200.000. Profitnya adalah 100.000. Karena di awal bulan dia punya inventory 100.000 rupiah. Itu HPP-nya 100.000 rupiah, terjual seharga 200.000. Jadi profitnya adalah 100.000 rupiah. Nah ini dua hal yang berbeda. Makanya profit itu tidak sama dengan omset dikurangi dengan cash out. Dan orang kalau pertama bisnis pasti mikirnya sederhana ya. Untung itu adalah uang masuk dikurangi uang keluar. Itu secara akuntansi itu cash in. Yaitu cash flow. Tapi kalau profit itu harus lihat di harga HPP. Lihat harga HPP, HPP-nya ya macam-macam bisa. Bisa harga aktual pasti ngejelimet ya kalau kita levelnya UMKM. Tapi yang paling gampang ya pakai harga analitik aja. Jadi dihitung misalkan produk A biasanya HPP-nya berapa, ya udah. Itu memang imajiner alias di atas kertas. Saya harap paham karena ini dasar sekali. Jangan sampai teman-teman salah karena saya awal-awal bisnis 2-3 tahun juga salah. Jangan sampai teman-teman mengulangi hal yang salah seperti yang saya lakukan. Oke, kalau masih bingung coba putar-putar ulang soal teori laba rugi sama arus kas ini. Nah, yang gawat nih, katakanlah teman-teman sudah mengerti, harusnya sudah ngerti ya, mudah-mudahan. Yang gawat itu kalau misalkan kayak gini ada skema laba rugi, profit loss sama cash flow. Kalau laba ruginya positif, cash flow-nya positif, bagus dong, berarti bisnisnya berkembang. Kalau laba ruginya positif, kasnya negatif biasanya karena uangnya untungnya nyimpen di barang. Nah, itu muterin uang. Nah, biasanya kata-katanya seperti itu. Biasanya kasusnya adalah profitnya cash profit
profit loss-nya positif alias profit, tapi uangnya nggak ada. Nah, yang gawat nih, yang paling berbahaya itu adalah ketika dia suatu bisnis dia rugi dan arus kasnya positif, dan ini nggak sadar ruginya tuh, nggak sadar tapi arus kasnya positif, seperti yang saya tadi bilang yang di kasus contoh kasus tadi, seakan-akan kita untung 200.000 padahal untungnya nggak 200.000, untungnya tuh 100.000. Dan yang bahaya kalau misalkan ternyata untungnya negatif tapi cash flow-nya positif. Itu biasanya kalau kasus realnya yang sesuai rencana adalah biasanya kalau ngobrol barang, kalau misalkan cuci gudang dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, negatif sama negatif, ya ini parah banget lah, ini mah bisnisnya nggak berkembang, ini parah banget, dan ini pasti sadar. Tapi yang laba ruginya negatif dan cash flow-nya positif, ini kenapa saya bilang berbahaya, karena mungkin Anda nggak sadar. Dan saya mengalami itu nggak sadar tuh selama 3 tahun. Ya, begitulah ternyata, yang terjadi adalah uang profit lebaran tergerus terus tergerus terus tergerus terus tergerus terus. Ini teorinya, teman-teman saya harap paham sehingga tahu betapa pentingnya, masalah saya dan sekarang sudah terselesaikan oleh Big Seller. Karena di Big Seller ada laporan keuntungan. Laporan keuntungan itu gimana nih? Saya kasih lihat. Ini di laporan keuntungan, analisa keuntungan. Ini dashboardnya big seller saya. Jadi ini penjualan-penjualan saya, ada nomor transaksinya dan sebagainya. Nah, di sini ada nih. Di sini ada modal produk, modal produk. Jadi ketahuan gross marginnya tuh berapa, persentase laba kotornya berapa, sehingga kita tahu yang sehat tuh berapa, kita targetnya berapa, sehingga tahu. Nah, ini kenapa 0000 setelah saya tanya ke orang big sellernya, karena ini kami tidak memproses lewat big seller karena baru banget nyobain big seller ini ya 3 hari lah, 3 hari. Kami nggak memproses melalui Big Seller, lalu ada satu pesanan yang kami coba ulak-ulik sehingga muncul di sini keluar modal produknya, keluar HPP-nya. Nah, ini kelihatan kan? Jadinya persentase laba kotor kita berapa, ini margin gross profit marginnya berapa, total pesanan berapa, pemasukan pesanan berapa, ini yang uang masuk, diperkirakan uang cash in ke kita, dan ini modal produknya berapa, penjualannya berapa, dan seterusnya. Jasa kirim dan lain seterusnya. Oh, ini penting banget teman-teman. Ini sebenarnya bisa aja manual ya. Jadi teman-teman bisa aja manual satu persatu diimport ke Excel dan sebagainya. Tapi serius capek. Ini yang saya lakukan selama ini. Karena tiap marketplace itu berbeda. Katakanlah teman-teman punya suatu produk A. Harga teman-teman memang sama misalkan untuk semua marketplace yaitu 100.000. Tapi ini profit loss-nya pasti berbeda tiap marketplace. Belum lagi kalau misalkan lagi ikut campaign di Shopee, ikut campaign di Lazada, pasti beda-beda kan diskonnya. Admin fee-nya juga beda, terus ada gratis ongkir, ada vouchernya dan sebagainya, pasti beda-beda. Jadi tiap marketplace beda diskon, beda fee, beda voucher, itu ngejelimet. Oke, kalau 1-2 order gampang, tapi 10 order deh, 10 order aja beda marketplace itu udah lumayan ngejelimet ngitungnya. Nah, ini dihitungin oleh big seller. Sehingga setidaknya teman-teman tahu invoice mana yang sehat sama yang tidak sehat. Jadi ketahuan nih, oh nomor transaksi ini ternyata kok gross profit margin kita cuma 20% misalkan. Itu jelas nggak sehat. Karena apa? Karena ya belum tentu ya, tergantung bisnisnya masing-masing ya. Kalau saya sih nggak sehat 20%. Lalu dianalisis kenapa, oh ternyata gara-gara produk ini submit campaign ini, oh gara-gara flash voucher, gara-gara apa, gara-gara gratis ongkir ekstra lah, gara-gara apa, ketahuan. Sehingga bisa kedepannya kita stop atau kita akalin dengan naikin harga dan sebagainya. Dan juga ketahuan SKU mana yang sehat sama yang tidak. Jangan-jangan karena saking banyaknya produk, HPP-nya juga kita ngejelimet, dan ya jadi ketahuan deh mana produk yang A, B, C, D, ketahuan. Yang laris manis, yang laku keras belum tentu yang paling profit. Tapi kalau dari sini bisa ketahuan. Jadi ada yang high profit, high margin, ada yang ya begitulah, ini bisa diklasifikasikan dari sini. Dan digabung tiap marketplace, sekali lagi ini digabung tiap marketplace. Kalau misalkan di Shopee doang mungkin gampang ya, kita hitung manual di seller center bisa. Tapi kalau digabung semua marketplace, nah di big seller. Lalu dikit juga ketahuan marketplace mana yang sehat sama tidak. Ini mungkin teman-teman nggak sadar, kalau secara keuntungan persentase ya, secara margin persentase, kalau di saya itu, kalau di Tokopedia persentasenya paling gede. Tapi ordernya memang nggak gede, nggak sebesar Shopee. Karena nggak tahu kenapa, mungkin di Tokopedia kurang price sensitif ya. Jadinya belanjanya nggak nunggu voucher, belanjanya nggak nunggu diskon, nggak nunggu campaign. Jadi secara persentase di Tokopedia saya lebih gede. Dan itu berarti kan ada sesuatu nih yang harus kita lakukan di Tokopedia untuk kasus saya.
Yaitu, jadi kita tahu mana marketplace yang sehat, mana yang tidak. Oh, ini banyak banget eskalasinya teman-teman. Jangan-jangan teman nggak tahu dan segera daftar big seller karena ini solusi banget buat saya dan harapannya solusi juga buat teman-teman. Karena awalnya pun saya ragu, ini daftar big seller atau daftar omni channel yang lain pasti ribet. Oh, ternyata enggak. Ternyata tinggal klik lak klik klik lak klik langsung bisa login ke Shopee-nya ya kayak kayak Google login lah. Jadi gampang lah serius. Dan mantapnya lagi saya ada kebingungan nih. Yang ini nih. Ini kok modal produknya nol padahal di database sudah saya masukin modal produknya. Lalu saya tanya big sellernya dan ternyata mereka langsung arrange Google Meet sama saya 15 menit. 15 menit ngebimbing saya kenapa itu terjadi dan ternyata ketahuan masalahnya saya nggak memproses si orderannya lewat big seller tapi lewat seller center Shopee langsung dan itu jadinya nggak kehitung modal produk gitu. Jadi ini bayangkan nih langsung dibimbing oleh big seller, wajar banget mereka melakukan hal ini karena ya mereka serius sih, kelihatannya serius banget untuk main di omni channel ini. Nah, jadi masalah saya selesai, alhamdulillah masalah saya selesai. Saya tinggal tinggal melakukan next actionnya apa aja yang dari si big seller ini dan masalah saya selesai alhamdulillah. Dan saya melihat Big Seller ini ada beberapa fitur yang perlu saya explore sepertinya. Seperti auto duplikat. Auto duplikat tuh sepertinya ya saya belum belum cek detail ya. Jadi misalkan kita upload di Shopee langsung di-upload otomatis ke TikTok, ke Tokopedia, ke Lazada dan lain sebagainya. Lalu push stock. Nah, ini saya udah cobain, cuman saya belum nyobain ke toko yang satu lagi yang ada berapa ribu SKU ya. Itu belum cobain tapi kayaknya menarik, jadinya mungkin kami lebih mudah. Lalu forecast, saya nggak tahu ada atau enggak, harusnya ada sih, karena laporan keuntungannya ada. Lalu auto sundul, meskipun saya agak masih tidak percaya dengan auto sundul, yang kalau di Shopee 4 jam sekali itu loh. Tapi ya kalau ada auto ya kenapa enggak. Jadi ini yang perlu saya explore dan teman-teman tolong share dong teman-teman fitur-fitur ini apakah berguna di teman-teman atau ada fitur lain yang berguna di Big Seller ini yang patut saya coba dan kita bisa nanti insya Allah kalau memang berguna buat saya share di video ini di YouTube ini dan insya Allah berguna juga buat yang lainnya karena ini saya lihat jadi solusi buat saya alhamdulillah. Ngejelimet Kang katanya ini lihat nih kalau teman-teman buka pertama kali Big Seller memang waduh kok banyak banget ini fitur-fiturnya. Memang ngejelimet kalau awal-awal ngelihat tapi tenang ini saya yakin awal-awal doang. Awal-awal doang pasti ngejelimet fiturnya banyak tapi kalau sudah lihai katakanlah teman-teman ya seminggu lah sehingga lihai eh, ininya apa dashboard big sellernya kedepannya pasti gampang karena langsung satu tempat aja ngurusnya push stock satu tempat laporan keuangan satu tempat dan sebagainya jadinya ribet cuma di awal-awal doang saya yakin sih gitu sih. Oke, itu aja terakhir. Tolong sekali lagi teman-teman share di Big Seller ini fitur apa sih yang mau teman-teman paling oke. Saya juga mau cobain. Kalau saya cobain nanti saya juga merasa terbantu. Saya akan bikin videonya. Jadinya kita saling bermanfaat buat orang lain. Sekian aja. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.